Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin muslimatul mu'minin rahimakumullah. Sahabat iman yang saya cintai karena Allah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Semogalah apa yang kita capai hari ini Allah meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Kembali masih mengenai neraka. Bi'sal mihad, ya. Syarrul ma'ab wa bi'sal mi'ad. Kemarin minggu lalu kita sudah sampai pada api neraka. Jadi kalau diurut minggu kemarin kita masuk mulainya dari tugas neraka, ya. Tugas neraka, Allah memberi tugas pada neraka, anti azabi, kamu adalah azabku. Kemudian kita membicarakan masalah malaikat yang mengendalikan neraka, ya. Dimulai dari jumlahnya, kemudian siapa pemimpinnya, kemudian jenis-jenisnya yang menjaga, ada zabaniyah, ada malaikat penjaga sakor, dan malaikat penjaga neraka jahanam, ya kan? Terus masuk ke dalam luas wilayah neraka. Luas wilayah neraka sudah diterangkan dalam hadis Tabrani itu. Di samping ada juga hadis dari Bukhari yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah menceritakan bahwa dalamnya neraka itu sejauh lemparan batu, di mana baru 70 tahun sampai gitu. Dan kemudian kita membicarakan bahan bakar neraka, yaitu batu dan manusia. Lalu terakhir kita masuk pada api neraka. Dua hal, api neraka itu berlapis-lapis dan besar serta tinggi. Nah, pada malam ini babnya masih tentang api neraka, kemudian suara neraka, kemudian jenis-jenis siksa neraka, dan terakhir sandang, pangan, dan papan di neraka. Jadi ada di surga kan ada juga sandang, pangan, papan, di neraka juga ada. Kemudian nanti kalau cukup waktu kita akan bicarakan masalah cara Allah memasukkan hambanya ke neraka dan cara Allah mengeluarkan hambanya dari neraka. Nah, di situ ada syafaat nanti. Kemudian siapa-siapa saja yang menghuni neraka. Di nerakanya ada berapa tingkat dan penghuninya siapa aja gitu. Itu mungkin minggu depan kali ya. Ya, kita mulai dulu pertama. Jadi kita lanjutkan sedikit mengenai api neraka, ya. Api neraka itu selain berlapis-lapis dan besar dan tinggi, dalam hadis diceritakan bahwa panasnya api neraka itu sangat panas, sampai-sampai ukurannya kira-kira 70 kali panasnya api di dunia. Api di dunia yang dipakai oleh kita ini itu enggak seberapa, hanya 1/70. Sampai di neraka nanti apinya 70 kali di dunia ini. Tapi api yang paling panas, jadi yang paling panas itu yang bisa mencairkan besi, mencairkan emas gitu, paling panas. Kira-kira kalau dalam ilmu pengetahuan tuh 3000 derajat Celcius. Nah, itu api di dunia nih. 3000 kali 70. Nah, di neraka seperti itu. Kemudian nanti diceritakan dalam hadis efeknya api neraka yang sedemikian panasnya apa? Di antaranya, seandainya kata Rasulullah, seandainya neraka itu dibocorin selubang jarum, maka alam semesta ini hancur, berantakan. Selubang jarum aja, neraka dibocorin gitu, dibolongin tuh, saking panasnya apinya. Tuh ya, nanti kita akan bicarakan tuh. Lalu nanti kita akan bicarakan juga malam ini suara neraka. Neraka ternyata punya suara. Jadi suaranya neraka itu adalah digambarkan dalam Quran suara kegeraman. Apa kegeraman tuh? Gemes. Suara gemes dan suara marah. Ya, Pak.
Kalau Bapak gini, Bapak sekali-kali ke Pamulang, lewat di food court tuh loh, di tukang jualan makanan tuh. Ada yang jualan mie tek-tek. Waktu kompornya nyala tuh, wur gitu, ya. Dan dengerin di dapur Bapak kalau lagi masak air tuh, terus sampai mendidih. Kalau dia pancinya besar, apinya besar, bunyi. Nah kayak gitu tuh, menggeram. Dan neraka terbicara. Jadi selain suaranya menyeramkan, juga dia bicara. Ini saya cuma ngasih keterangan membayangkan yang di dunia Pak ya. Nanti yang di neraka itu nggak seperti ini, lebih dahsyat lagi gitu loh ya. Nah suara neraka. Kemudian kita masuk nanti ke siksa neraka. Sebetulnya yang mau saya terangkan cuma seperkecilnya aja. Aslinya siksa neraka itu banyak sekali. Yang diterangkan pada malam ini tadi soal apa aja siksa neraka hanya ada 4 di sini. Yaitu rantai dan belenggu neraka. Belenggu itu borgol ya. Kemudian kostum di neraka ya, jadi kita dikasih kostum. Ya, kalau ibarat Bapak mau ninjau proyek sama Gibran kan dikasih jaket tuh. Nah, di sini juga ada neraka. Jadi bagus Pak buat foto-foto, buat selfie. Ada kostum neraka, lalu ada air mendidih neraka, ada cambuk neraka. Kemudian ada penghangat dan pendingin ruangan. Jadi ada AC, ada penghangat juga. Udah deh, di neraka tuh komplit Pak. Kalau Bapak mau ke sana ya. Komplit semua. Nah, enak. Nah, terakhir adalah sandang, pangan, dan papan neraka. Sandang artinya baju neraka, pangan adalah makanan di neraka dan minuman, terakhir papan di neraka yaitu rumah-rumah di neraka, gitu ya. Mudah-mudahan waktunya nyampe. Paling nggak kalau nggak nyampe dipotong lagi nanti di minggu depan gitu ya. Mari kita mulai dengan membicarakan api neraka yang tadi itu. Silakan Dek dibagikan Dek. Kita mulai api neraka itu adalah 70 kali panasnya api dunia. Ya. Perhatikan hadis nomor 1. Langsung dibacakan hadis nomor 1 ya, saya bacakan dulu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, apa sadanya? Narukum hazihil lati yukidu benu Adam juz'um min sab'ina juz'am min harri jahannam. Api kalian ini yang dinyalakan oleh anak cucu Adam adalah 1 dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Jadi cuma 1/70. Aslinya sekarang 70 kali panasnya api di sini. Ya. Ini Rasulullah yang menerangkan. Artinya kita nanti akan ketemu dengan, kalau yang paling panas di dunia itu 3000 derajat Celcius, ya kaliin aja 3000 kali 70. Berapa tuh? 210.000 derajat Celcius, ya. Nggak apa-apa, nggak panas kok. Karena definisi panas tuh begini. Panas adalah ketiadaan dingin dalam suhu tertentu. Dingin adalah ketiadaan panas dalam suhu tertentu. Jadi kalau Bapak makin dingin, sebetulnya itu membakar juga. Makin panas, ia membakar juga, melepuh juga, sama-sama kan. Kalau Bapak di salju, misalnya min berapa derajat, itu kulit bisa kelupas juga seperti orang membakar itu. Jadi gitu ya. Ini digambarkan apinya sangat panas. Lalu api ini yang panas ini di neraka punya efek. Efeknya apa? Coba dibacakan secara bergantian hadis nomor 6. Buka hadis nomor 6. Kita mulai dari Dede. Nanti kalau saya suruh stop, ganti yang lain. Oke. Lihat ya baik-baik ya efeknya api neraka nih. Dari Anas bin Malik dia berkata, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW pada waktu yang dia tidak bisa datang dalam keadaan berubah wajahnya. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, mengapa aku melihat wajahmu berubah warna? Jibril menjawab, wahai Muhammad, aku datang kepadamu pada saat Allah memberi perintah agar dikabarkan tentang penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, api neraka itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu sangat dahsyat.
untuk bersukaria sebelum dia merasa aman darinya. Ya, Pak Ruli. Maka Nabi SAW bersabda, "Wahai Jibril, terangkanlah sifat neraka untukku." Jibril menjawab, "Baiklah, ketika Allah menciptakan neraka, au qada 'alaiha alfasanatin fahmarat, thumma au qada 'alaiha alfasanati wa bayyadha, thumma au qada 'alaiha alfasanatin faswadat, fahiya sauda'u mudlimah." Dia menyalakan apinya selama 1000 tahun sehingga warnanya menjadi merah. Lalu dia menyalakannya lagi selama 1000 tahun sehingga menjadi putih. Lalu dia menyalakan lagi selama 1000 tahun sehingga menjadi hitam. Maka api itu menjadi pekat dan gelap, tidaklah pernah padam nyala dan baranya. Stop. Jadi ini api mulai dipanasin ya, sampai hitam pekat. Bayangkan nggak, api hitam pekat. Karena api di dunia ini kan dibagi-bagi nih. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning. Ini api dari 1000 tahun jadi putih, jadi merah, sekarang jadi hitam pekat. Ya, panas sekali. Terus Pak Iskandar. Demi Zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Nah, ini efeknya. Lau anna khorama Ibaratin putiha minha lah taraqu ahlud dunya an akhirihim min khariha min hariha. Jika neraka dibuka sebesar lubang jarum, niscaya penduduk dunia akan terbakar habis karena panasnya. Ya, itu satu efeknya ya. Yang dua bagus. Demi Zat yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. Wa anna sauban min aswabi ahli nari uliqa bainas samai wal ard. Lamata jami'u ahlil ardi min natmiha wa harriha. Ya. Jika salah satu pakaian penghuni neraka tersangkut di antara langit dan bumi, niscaya seluruh penghuni bumi akan mati karena bau busuk dan panasnya. Ya. Terus Pak Ruli. Demi Zat yang mengutusmu sebagai nabi dengan membawa kebenaran. Lau anna dira'an misil silati min Zakaraha silsilatil lati dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabi wadi'a ala Jabalin ladaba hatta yablughal ardos Sabi'ah. Jika sebuah rantai yang disebutkan Allah Ta'ala dalam kitabnya diletakkan di atas gunung, maka gunung itu akan meleleh hingga mencapai lapisan bumi ketujuh. Pak Sugeng. Demi Zat yang mengutusmu sebagai nabi dengan membawa kebenaran. Langsung. Jika seseorang di bagian barat disiksa, niscaya orang di bagian timur akan terbakar karena kerasnya siksaan yang dialaminya. terakhir Yus. Neraka itu satu, panasnya menyengat. Dua, dasarnya dalam. Tiga, perhiasan dari besi. Empat, minumannya adalah air mendidih dan nanah. Dan lima, pakaiannya adalah lapisan-lapisan api. Ya. Jadi Jibril datang pada Nabi, mukanya berubah. Lalu Nabi nanya, kenapa berubah? Karena aku dikabarkan oleh Allah. Allah memerintahkanku untuk mengabarkan padamu Muhammad mengenai penyalaan api neraka. Maka kata Jibril, tidak layak bagi orang yang udah tahu bahwa neraka itu ada, api neraka itu benar, siksa kubur itu benar, untuk bersukaria sebelum dia merasa aman darinya. Maka Nabi kemudian meminta Jibril menerangkan kan sifat-sifat neraka apa aja. Lalu Jibril berkata, Allah menyalakan neraka selama 1000 tahun sehingga warnanya menjadi merah.
lalu dinyalain lagi 1000 tahun sehingga menjadi putih, nyalain lagi jadi hitam, maka api itu jadi pekat dan gelap. Lalu mulai efeknya apa? Kalau neraka dibuka sebesar lubang jarum, pasti penduduk dunia akan terbakar habis karena panasnya. Lalu ada pakaian neraka kesangkut antara langit dan bumi satu aja, seluruh penghuni bumi akan mati karena bau busuk dan panasnya. 3, rantai neraka kalau diletakkan di atas gunung, pasti gunungnya meleleh sampai mencapai bumi ke-7. Gunung meleleh. Ya, terakhir, jika seorang di bagian barat disiksa, orang di bagian timur akan terbakar. Itu efeknya. Efek api neraka. Jadi bayangkan Pak, kita nggak boleh tersenyum mendengar hadis ini ya. Tapi kita, wah ngeri juga, kira-kira takut ya. Itulah api neraka, lanjutan dari api neraka yang minggu lalu. Ya, ini kabar yang sahih dan perlu jadi bahan pertimbangan kita. Semoga kita nggak tersentuh api neraka. Amin. Amin. Bahaya Pak. Lalu bab selanjutnya suara neraka. Kita lihat surat Furqan surat 25 ayat 12. Allah menginformasikan suara neraka dalam Al-Furqan, yaitu iza ra'athum mim makanin ba'id. Apabila neraka itu melihat mereka. Jadi neraka itu punya mata Pak, melihat orang-orang kafir ya dari tempat yang jauh. Lihat, sami'u laha taghayyuzau wa zafira. Mereka nih orang-orang kafir mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Jadi neraka melihat orang kafir dari jauh ya. Lalu orang kafir itu langsung mendengar suara neraka yang serem. Ya, geram, neraka tuh geram. Geram ya. Itu pertama. Jadi neraka tuh ada suaranya, Pak. Kemudian suara yang kedua didengar seolah-olah neraka tuh lagi marah. Ya, lagi marah. Surat Al-Mulk ayat 6, 7 dan 8. Surat 6, 7. Ayat 6, 7 dan 8. Ayat 6-nya lihat. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam. Dan orang-orang yang kafir pada Tuhannya akan peroleh azab jahannam. Ya. Terus wabi'sal masir, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ya, sama ya dengan syarra ma'ab. Iza ulku fiha, apabila mereka dilempar ke dalamnya, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegak. Apa menggelegak tuh? Ya kayak itu, kayak tadi. Iya. Ya. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir-hampir neraka itu pecah lantaran marah. Jadi Bapak bayangkan tempat di mana orang kafir itu dimasuk ke dalamnya, tapi dengar suara berisik yang meneror mereka. Neraka itu marah. Wah, ya, saking marahnya. Nah, kenapa neraka marah? Maka neraka itu pada waktu orang kafir masuk ke dalamnya, dia ngomong neraka itu, saya diberi kuasa oleh Allah untuk menyiksa 3 golongan. 3 golongan. Pertama, golongan orang-orang yang sombong. Kedua, golongan orang-orang yang syirik. Ketiga, orang-orang yang membuat patung atau lukisan untuk disembah. Jadi orang berdosa itu yang paling dihajar neraka 3 ini. 1, orang-orang yang sombong. Kedua, orang-orang yang menyembah selain Allah, siapapun dia, ya, berdoa tapi bukan kepada Allah, pada selain Allah. Ketiga, orang-orang yang di dunia ini kerjaannya ngebuat gambar atau patung, yang patung sama gambarnya akan disembah oleh orang-orang lain. Ya, jadi bukan kalau pelukis biasa nggak disembah nggak apa-apa, tapi ini musawwirin, artinya orang-orang yang membuat patung dan orang-orang yang membuat lukisan yang nantinya disembah. Sampai sekarang masih ada Pak orang-orang seperti itu. Itu yang dipakai di gereja-gereja, di kuil-kuil ya. Patung kan disembah-sembah. Nah, itu semua tuh. Nah, neraka ngomong neraka tuh. Nah, ngomongnya neraka itu ada di hadis nomor 2. Coba.
Dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagian leher depan neraka akan tampak keluar pada hari kiamat nanti ya. Bagian itu memiliki 2 mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, dan lisan yang berbicara. Neraka akan berkata, yaqulu inni wukaltu bisalasah. Neraka akan berkata, aku diberi kuasa atas 3 jenis manusia. Ya. 1, setiap orang yang sombong lagi membangkang. 2, dan setiap siapa-siapa saja yang berdoa kepada Tuhan selain Allah. 3, setiap siapa saja yang membentuk rupa atau membuat patung dan menggambar sesembahan selain Allah. Jadi suara kegeraman dan marahnya neraka bunyinya seperti ini. Diulang-ulang terus sama neraka. Ya. Jadi kita orang-orang kafir disiksa dengan dibentak-bentak seperti itu. Ya. Itu kira-kira suara neraka. Oke, udah ngerti ya? Mudah-mudahan paham sehingga kita jangan sampai nyebur ke dalamnya, karena berarti kita akan diteror, dihinakan oleh neraka sendiri. Ya. Kemudian bab selanjutnya adalah siksaan neraka. Kita mulai. Siksaan pertama adalah rantai dan belenggu. Jadi kita nanti kayak anjing, Pak, kayak binatang, dirantai dan dibelenggu. Dibelenggu itu diborgol. Ya, Bapak ingat tadi di hadis rantainya 1 aja ini bisa ditaruh di atas gunung meleleh rantainya. Tapi kita ini dirantai sama rantai itu. Nah, rantainya itu nanti akan dipakaikan di kita, di orang-orang kafir, maaf. Gitu. Orang kafir berdosa dirantai, tapi cara merantainya, memborgolnya itu hina banget, Pak. Hina banget. Pertama nanti tangan orang kafir yang kiri disuruh taruh di leher kanan. Itu diborgol. Lalu tangan yang kanan masukin ke jantung, keluarin ke bahu kiri, diborgol. Habis itu dirantai semuanya, lalu dibalik, diseret. Tapi seretnya kita dikasih temen. Jadi 1 jin korin kita tuh diikat sama kita bareng-bareng, lalu kita diseret, muka kita diseret, dalam keadaan tangan begitu, baru dilemparkan neraka. Bukan kita, orang kafir. Allahu Akbar. Maaf ya, saya koreksi. Itu orang kafir, dihinakan seperti itu. Nah, yang melakukan itu siapa? Zabaniyah. Melakukannya kapan? Pada waktu orang-orang kafir baru masuk pintu neraka, disambutnya sama Zabaniyah. Sini, sikat, rantai, buang. Waktu diseret tuh, jarak seretannya itu terluas berapa puluh tahun baru masuk ke neraka. Ya, bukan kita ya, Jo ya. Nah, kita lihat surat Al-Insan. Diancam kita dengan rantai dan belenggu, surat 76 ayat 4. Pak Agus tolong baca Al-Qur'annya dan terjemahannya. Inna atadana. Oh ya. Ayo, jauh dulu ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalau wa sa'ira. Ya. Sungguh kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Ya, lihat ya unsurnya ya. Rantai, borgol, dan api. Jadi kita kita lah ya. Orang kafir akan dirantai, diborgol, dibakar. Dirantai, diborgol, dibakar. Karena disediakan sa'iro, api yang menyala-nyala. Dihinakan, oke? Nah, sekarang makainya gimana? Bagus. Surat 40. Buka. Ayat 70, ayat 71 dan 72. Oh, Bapak nyari dulu ya?
Ya udah, Dek. Ayat 71. Dan 72. Lihat. Ini Bapak tolong hayatin, Mbak ya, makainya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idil aglalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret. Ya, kayak jadi belenggu dan borgol dan rantai dipasang di leher mereka. Ini belum detail nih, baru di leher mereka. Lalu mereka diseret. Terus deh. Fil hamimi summa fin nari yusjarun. Ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Nah, Bapak pernah nggak lihat ada orang bakar sate? Kan sebelum bakar sate, satenya itu ditaruh di bumbu kecap sama. Ya, orang kafir sebelum dibakar kan diikat dulu sama rantai, taruh dulu di air panas, cuk, baru dibakar gitu prosesnya. Ya, nggak sakit. Ya. Orang kafir ya. Hah? Orang kafir ya. Ya orang kafir, bukan kita. Ya. Nah, bakarannya itu membuat kulit jadi hangus. Bakarannya itu membuat kulit jadi hangus. Jadi kalau Bapak makan steak di Abuba, kan mesennya apa? Well done, medium, atau mentah, ya raw. Ini hangus, jadi udah well done nih. Ya. Pak, tapi kalau udah gosong, udah hancur gitu dijadiin manusia lagi nggak? Iya. Lihat suratnya. Surat 4 ayat 56. Surat An-Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa tuslihim naro. Sungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat kami kelak akan kami masukkan mereka dalam neraka. Lihat. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Tuh jawabannya, ya. Supaya mereka merasakan azab, sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Bapak ingat-ingat supaya jangan berbuat maksiat di dunia ini. Orang kafir yang maksiat pada Allah sebelum masuk neraka diborgol, dirantai, dicelupin air panas, terus dibakar, terus siksa. Ini siksa masih bagian borgol sama rantai doang tuh. Prosesnya diborgol, dirantai, celupin air panas, buat bumbu, dibakar. Setiap kali kulitnya hangus, diganti kulit yang baru. Kata siapa? Kata Allah. Bukan kata saya ya. Terus, nah lebih detail lagi lihat waktu dipakai di leher, di tangan, di badan ya, lihat. Surat Al-Haqqah, surat 69. 69 ayat 30, 31 dan 32. Dek. Tolong dibaca, Dek. Ini Allah kasih berita langsung pada malaikat nih. Surat 69 ayat 30, 31, 32. Khuzuhu fahulluhu. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Nah, itu Allah yang kasih perintah tuh. Summa jahima sallu. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dira'am fasluku. Kemudian belitlah dia dengan rantai panjangnya 70 hasta. 70 hasta itu kira-kira berapa meter? 31,5. Catat ya, 70 hasta itu 31,5 meter. Jadi kalau bayangin aja, setelah kita dibelenggu, dibakar, dibelit lagi apa? Rantai seperti itu. Nah, detailnya belitnya gini. Tolong lihat hadis nomor 5. Detailnya ya. Biar kita tahu nih siksa-siksa neraka buat orang kafir kayak apa nih. Dari Anas bin Malik, dia berkata, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW,
Jibril ya yang informasikan. Musuh-musuh Allah akan diarahkan ke neraka. Maka ketika telah masuk ke pintu-pintu neraka, istaqbalathum zabaniyah bil aghlali was salasil. Malaikat zabaniyah akan menyambut mereka dengan belenggu dan rantai. Zabaniyah, ya kan? Nah, maka rantai itu akan dimasukkan melalui mulut-mulut mereka dan dikeluarkan dari dubur-dubur mereka. Lihat, rantai masuk di mulut, dikeluarin dari dubur. Oke, satu. Tangan kiri mereka dibelenggu di leher. Nih, diborgol di leher nih, lihat nih. Sini, silang ya. Lalu tangan kanan mereka masuk ke dalam jantung, keluarin dari sela-sela bahu kiri. Ditarik lagi apa rantai? Paham? Setiap manusia akan dipasangkan dengan setan untuk dirantai dan diseret atas wajah-wajah mereka. Jadi diseretnya kebalik, mukanya di tanah, seret. Nah, terus para malaikat akan memukuli mereka dengan palu besi. Diseretnya kan ke ada air mendidih kan? Nah, sebelum air mendidih, tok 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 terus dipakai palu besi, ya. Buat ini bikin kayak ini Bapak masuk ke ayam geprek loh. Ayam geprek waktu masuk sambal kan diginin dulu sama muntuk lah gitu ya. Terus dan setiap kali mereka ingin keluar dari penderitaan ini, mereka dimasukkan lagi ke dalamnya. Jadi ada juga di antara orang kafir tuh yang lagi dipukulin kabur. Balik lagi, rantai lagi. Ayo, kabur, balik lagi. Enggak tahan, Pak, ya. Tuh hati-hati ya. Jadi itu siksaan belenggu dan rantai. Borgolnya bukan borgol biasa. Borgol yang beratnya ribuan ton. Jadi udah kesiksa, Pak. Ya. Nah, belenggu-belenggu ini disebut dengan belenggu yang berat. Coba lihat surat 73 Al-Muzammil ayat 10 sampai 12. Pak Sugeng dibaca Pak Sugeng. Surat 73 10 sampai 12. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum ajron jamila dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan tinggalkan mereka dengan cara pindah yang baik. Ya. Lanjut ya. Terus wazarni wal mukazzibina ulin mati wa mahilhum qalila, dan biarkan aku yang mendustakan mempunyai kenikmatan dan beri mereka tempo sedikit. Ya. Terus ya. Inna ladaina angkalau wa jahima. Sesungguhnya pada sisi kami belenggu-belenggu dan api yang menyala-nyala. Ya, belenggu yang berat di situ. Angkara itu berat dan api yang menyala-nyala. Oke. Sampai sini jelas nggak mengenai rantai dan belenggu itu? Jadi posisinya rantai dan belenggu untuk orang kafir itu di neraka pada waktu masuk pintu neraka udah dimulai dilibetin, dicelupin di air panas buat bumbu, dibakar, kulitnya angus, balik lagi. Udah terhina, ya. Kemudian untuk kita menghindari dari belenggu dan rantai ini ada doanya, Pak. Jadi Bapak apalin doanya supaya kita jangan sampai masuk ke dalam belenggu dan rantai di neraka. Ya, doanya hadis nomor 3. Lihat ya. Dari Ziyad bin Mihraq, dia berkata, aku mendengar Abu Abiyah dari mantan budak Sa'ad bahwa Sa'ad mendengar anaknya berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal jannah wa na'imaha wa istabarakaha wa nahwa min hadza. Ya Allah, sungguhnya aku memohon padamu surga dan kenikmatannya dan kesutraannya dan yang serupa dengannya. Lalu wa a'udzubika minan nar, maaf ya. Wa a'udzubika minan nari
wa salasiliha wa aghlaliha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka, dari rantainya dan belenggunya. Itu ya doanya ya. Maka saat berkata, kamu telah memohon kepada Allah kebaikan yang sangat banyak dan berlindung pada Allah dari keburukan yang sangat banyak. Jadi menurut kacamata sahabat, rantai dan belenggu neraka adalah sesuatu yang sangat buruk yang mesti dihindari. Doa itu Pak, wa a'udzubika minar nar salasiliha wa aghlaliha. Aku berlindung kepada Allah dari neraka, dari rantainya dan dari borgolnya. Nah itu pertama siksa nerakanya ya, yaitu rantai dan borgol. Siksa neraka yang kedua yang terdaftar di Quran dan hadis adalah kostum api, air mendidih dan cambuk dari besi. Ya, mari kita lihat surat 22 Al-Hajj ayat 19 sampai 22. Udah? Hadani khosmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru quti'at. Inilah dua golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Lahum siyabum minan nar, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian dari api neraka. Lihat ya. Yusabbu min fauqi ru'usihimul hamim, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Jadi orang kafir sebelum mulai disiramin air mendidih dipakai pakaian dari api. Terus lihat, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, dengan air itu hancur dulu segala apa dalam perut dan juga kulit mereka. Jadi kepala disiram sama air panas, tapi efeknya seluruh organ di dalam tubuh, jantung, hati, usus, ginjal berantakan, kulit hancur semua. Ya, itu artinya dikasih kostum, dikasih air mendidih. Terus walahum maqami'u min hadid, dan buat mereka cambuk-cambuk dari besi. Jadi selain orang kafir tuh dikasih pakaian dari api, disiramin air mendidih di atas kepala, semua badan sama kulit jadi hancur berantakan, dicambuk pula dari besi. Kullama aradu ay yakhruju minha min ghamin uidu fiha wa dzuqu adzabal harik. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesesaran mereka, niscaya mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Lalu dikatakan kepada mereka, rasakan azab yang membakar ini. Nah itu, jadi tadi itu dari rantai sama besi sama borgol, sekarang dari kostum api, air mendidih dan cambuk. Ya Allah, itu sisanya ya, luar biasa ya. Nah salah satu orang yang akan dicambuk di neraka nanti, kena cambuknya, itu adalah orang yang punya ilmu agama, tapi ditanya mengenai satu ilmu disembunyikan. Biasanya gini nih, ada kiai diundang sama orang kaya, datang, lalu diatur sama orang kayanya, Pak Kiai, sebetulnya ini ya kita ini mau ngadain gini-gini, Bapak ngomongnya nggak usah yang ini deh Pak, nggak usah yang terlalu dalam, diatur, ya ini hukumnya gini-gini, nah, mau Pak Kiainya. Jadi kebenaran disembunyikan, dia ngomong sesuai yang dipesan. Karena kiai yang kayak gini biasanya hanya urusan duit aja. Jadi, nah itu orang kayak begitu nanti di sana dicambuk. Kecuali Pak Kiainya nggak tahu jawabannya, ditanya nggak tahu jawabannya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau tahu jawaban tapi disembunyikan karena orang kayaknya udah pesen nih, kalau nanti ditanya gini-gini, jawabannya yang ringan-ringan aja deh, nggak apa-apa gitu. Banyak kan yang begitu? Ya, banyak ya. Nah itu. Hadis nomor 8, lihat. Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ditanya mengenai satu ilmu dan dia menyembunyikannya, al-jamahullahu bilijamin min nari yaumal qiyamah,
maka dia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat. Subhanallah, ya. Semoga jauh kita dari hal ini ya. Tersiksa yang kedua. Yang pertama apa tadi, Pak? Yang pertama rantai dan belenggu yang dibakar. Yang kedua Halus. Yang kedua bukan kostum dari api, air mendidih dan cambuk besi. Itu ya. Ini dengar yang dua siksa ini ada yang ngeri nggak? Hah? Oh iya. Kira. Jangan dilanjutin Pak. Hah? Jangan dilanjutin takut. Pakai ketawa semua ikut. Enggak, tapi orang yang ngaji nggak kena. Amin. Bener nggak kena? Karena ada proteksi kan. Yang Pernah juga Zat. Hah? Kalau disembunyikan ini ya. Siksa yang ketiga. Ini siksanya banyak Pak ya, 77. Tapi yang diuraikan di sini hanya 4 aja. Ya. Siksa yang ketiga adalah penghangat dan pendingin ruangan. Ya. Jadi di sana disediain pula penghangat ruangan dan AC. Ya kalau Bapak mau ya. Kita lihat sekarang penghangat ruangan. Surat Al-Waqiah ayat 41 sampai 44. Surat 56 ayat 41 sampai 44. Surat berapa? 56 Al-Waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Dan golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Kata Allah ya. Fi samumim wa hamim. Lihat, dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih. Angin yang amat panas Pak ya. Itu penghangat ruangan ya. Terus wazillim yahmum, dalam naungan asap yang hitam. La baridiw wala karim, tidak sejuk, tidak pula menyenangkan. Jadi Bapak bayangkan masuk orang ke dalam ruangan yang ada api nyala di situ. Anginnya panas, ada air mendidih dan ada asap hitam. Kayak apa suasananya? Milih yang mana? Bukan, itu ya hangat di situ. Kalau Bapak hangat ya, kalau mau tuh. Itu penghangat ruangan. Sekarang yang pendingin ruangan. Pendingin ruangan ini adalah neraka komplain pada Allah. Ya Allah, neraka yang komplain. Ini kita nih, api kita ini saling memakan ya Allah. Panas banget. Jadi api neraka tuh makan api yang lain gitu loh. Wah, Pak Baliut lah kalau sudah bilang. Melihat tingkahnya aja serem lagi. Lalu Allah kasih izin pada neraka supaya neraka bernapaslah kamu pada musim dingin dan pada musim panas, sehingga dia akhirnya neraka itu bisa bernapas di musim panas banget, musim dingin banget gitu. Nah itu adalah AC-nya neraka ya. Coba lihat hadis nomor 4 Pak Agus, tolong baca Pak Agus ya. Iya betul. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, neraka mengadu kepada Rabb-nya. Dia berkata, Rabbi akala ba'di ba'do. Wahai Tuhanku, sebagian dari apiku memakan sebagian yang lain. Maka dia menjadikannya memiliki 2 nafas. Nafasin Fish ya, sitai. wa nafasin fisaif. Nafas pada musim, maka dia mengizinkan memiliki 2 nafas pada musim dingin dan nafas pada musim panas. Nafas itu lebih panas daripada hawa yang sangat panas yang pernah kalian rasakan. Nah, itu Dan Pak. lebih dingin daripada hawa yang sangat dingin yang pernah kalian rasakan. Jadi siksa neraka itu ada hawa panas dan dingin. Hawa panasnya akan mengelupas kulit, hawa dinginnya pun akan mengelupas kulit.
Ya, jadi jangan wah dingin nih enak, enggak, sama Serba aja. salah ya Pak. Serba salah. Sama-sama kebakar. Ya. Bapak pernah pegang biang es nggak? Ya. Itu es loh. Tapi kenapa dia bisa bikin panas sih? Nempel. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah, itu siksaan ketiga ya. Jadi pertama, diingat kita ya, supaya kita nggak mau neraka nih. Rantai, cambuk, sama air mendidih buat bumbu dibakar. Yang kedua, kostum api, air mendidih dan Besi. cambuk besi. Yang ketiga, hawa panas dan hawa Hawa dingin. dingin. Nah, yang keempat, siksaan paling ringan di neraka, yaitu batu ditaruh di sendal, di sini di kaki kita, tapi otaknya mendidih, kepalanya mendidih. Ya. Itu siksa paling ringan. Hadis nomor 7. Nah, itu dari jalan kita. Hah? Mana Nabi ya. Iya, Abu Thalib nantinya. Dek, hadis nomor 7, Dek. Dari Luqman bin Basir dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahwana ahlin nar ada man lahu na'lani wasiro kani min nari yagli minhuma dimaguhu kama yaglil mirjal. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang memiliki 2 sandal dan 2 tali sandal dari api neraka, di mana otaknya akan mendidih sebagaimana kuali mendidih, disebabkan karena panasnya sandal tersebut. Oleh Orang orang tersebut merasa bahwa tidak ada seorang pun yang siksanya lebih pedih daripadanya, padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka. Ya, untuk informasi Bapak, siksaan ini akan dialami oleh Abu Thalib, pamannya Nabi. Abu Thalib itu menolong Islam gimana? Pasang badan buat Nabi. Melindungi Nabi ya. Tapi nggak pernah masuk Islam. Nah, kita yang udah Islam, apa pernah nolong agama ini? Nggak pernah kita bela agama Islam. Yang ada malah jalaninya setengah-setengah gitu. Awas, ancaman untuk orang yang nolong Islam aja tapi nggak pernah masuk Islam kayak begini, ya hati-hati. Jadi itulah semua siksa-siksa neraka, tapi tidak komplit karena ada 77 siksa neraka. Saya hanya bawakan 4 aja untuk Bapak sebagai peringatan kita kelengkapan neraka ya, komplit di sana. Lalu bab selanjutnya adalah sandang, pangan dan papan di neraka. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan, dan papan itu adalah perumahan. Kita masuk sandang dulu. Di neraka, pakaian yang berlaku umum adalah dibuat dari ter. Ter atau ter? Aspal. Aspal itu adalah sesuatu yang cepat terbakar. Jadi kita pakai itu, pakaian dari ter. Ya. Lihat surat Ibrahim ayat 49 dan ayat 50. Dibacakan oleh Joe Faiz. Ayat berapa? Surat 14 ayat 49 dan ayat 50. Watawal mujrimina yawma idzin muqarranina fil awsad. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Sarobiluhum min qatiranil wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Ya itu pakaiannya. Mungkin di dunia kan nggak dapat pakaian begitu. Kali Bapak mau koleksi, mungkin bisa ya mampir sebentar di neraka. Kemudian untuk urusan sandang ini selain pakaian, orang-orang di neraka akan diberikan fasilitas spray dan selimut. Ya, kali-kali bisa tidur gitu, dikasih spray dan selimut. Ya, Emang ada istirahatnya Pak? ya itu dikasih spray sama selimut. Allah yang ngomong, nggak tahu bisa tidur apa enggak. Tapi spray dan selimutnya dari
dari api. Ya. Ya. Al-A'raf ayat 40 dan 41. 40-nya dibaca Al-Qur'annya oleh Pak Agus dan terjemahannya oleh Pak Luli. Lalu nanti 41-nya Al-Qur'annya oleh Dede, sedangkan terjemahannya oleh Pak Iskandar. Ayo, mulai. Dede pas 1 nanti. Innal ladzina kazzabu tufat لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في السم الخياط حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami beri balasan kepada orang yang berbuat jahat. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut atau api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. ya. Jadi ada Istirahat untuk apa ini ya? spray sama selimut. Ya. Nah, itulah untuk cukup ya malam ini ya. Jadi, Gembira. kabar gembira. Jadi saya ulangi dari awal tadi. Malam ini kita berhasil membicarakan tentang api neraka yang panasnya 70 kali dari panas api dunia, ya kan? Lalu yang kedua, efeknya adalah menembus apabila dibuka neraka itu, apinya yang menyala itu dibuka selebar lubang jarum, seluruh makhluk dunia akan mati karena terbakar dan sebagainya. Lalu kita membicarakan suara neraka, suara kegeramannya, menggelagaknya dan marahnya. Neraka kemudian berbicara ya dengan marah seperti itu. Kemudian kita masuk pada siksa neraka, yaitu siksanya rantai dan belenggu, kostum api, air mendidih dan cambuk besi, dan hawa dingin dan hawa panas, dan siksa paling ringan tadi. Kemudian kita bicarakan tentang sandang, yaitu pakaian dari pelangkin, dari ter dan spray dan selimut. Insya Allah minggu depan kita teruskan dengan pangan dan papan di neraka. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mari kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.